Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya di sini akan menjadi sebuah moderator untuk teman-teman kami juga di CGB Angkatan 10. Dalam hal ini adalah 3 orang di Desa Nogosari di Gugus Dalapan. Yang pertama adalah saya sendiri dari SD Nogosari 3, yang kedua Bapak Aswin dari Nogosari 7, dan yang kedua Ibu Widya dari Nogosari 7. Acara kita pada pagi hari ini adalah diseminasi, Bapak Ibu. Acara kita adalah elaborasi pemahaman modul 1.4 yaitu budaya positif oleh CGB Angkatan 10. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, karena saya ini kemarin pada waktu lokakan ya, itu ditanya kira-kira Bapak selfie sama sekali siapa? Hanya saya yang ngaco, sehingga minum sekali foto. Mohon maaf kalau foto saya agak kaku kalau itu. Terus Bapak Ibu, saya di sini selaku moderator. Nanti sesi acara kita itu kurang lebih 1 jam. Nanti juga ada materi yang akan disampaikan dan juga ada interaksi, kita tanya jawab. Kita masih saja, kita hanya berbagi informasi saja Bapak Ibu. Dan sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, kalau misalkan saya berdiri di sini bukan berarti nguyai segoro. Kalau berbicara guru penggerak Nogosari itu gudangi. Jadi dan Bapak Ibu panjenengan semua juga sudah senior seperti Bu Mortasia, Bu Ayu dan sebagainya, dan dari Nogosari 2 juga Bu Mun dan sebagainya. Saya ngapunten bukan nguyai segoro, tapi hanya sharing informasi saja Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sebelum kita berbicara tentang budaya positif, saya akan memberikan sedikit gambaran secara umum dulu berkaitan dengan masalah budaya positif, dan nanti selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya Bapak Ibu. Sebelum kita berbicara tentang budaya positif Bapak Ibu, ini sekali lagi ngapunten terima begini. Sebelum kita berbicara tentang budaya positif Bapak Ibu, kita akan berbicara dulu tentang masalah apa yang disebut dengan teori paradigma, teori kontrol. Jadi pentingnya budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu adalah menciptakan untuk dunia yang berkualitas. Jadi pendidikan itu adalah sebuah lahan untuk menyemai sebuah budaya. Dan ini awal dewi ke depan itu ingin memiliki budaya seperti apa nanti ke depan negara kita. Anak-anak EDW sobat ini pengen duweni lingkungan yang seperti apa, ya dari sini harus kita tanam. Maka untuk menimbulkan kebudayaan yang nanti ke depan sesuai yang kita harapkan, kan awal EDW gak mang pertumbuhan anak didik kita ke depan, maka itu harus kita cetak dari sekarang. Salah satunya kita harus menciptakan dunia yang berkualitas. Dunia yang berkualitas itu diawali dengan budaya yang positif. Nah, untuk memahami budaya positif Bapak Ibu, kita harus pemahaman dulu mengenai tentang teori kontrol. Ini perlu sekali Bapak Ibu, karena teori kontrol ini berkaitan dengan bagaimana kita mengendalikan diri kita ketika kita berinteraksi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan murid utamanya. Karena sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, kalau pembelajaran itu objeknya adalah murid, dan murid. Nanti gak ono TPP, gak ono gaji 13, gak ono yang itu memiliki faktor eksternal di luar sehingga berpengaruh pada proses pembelajaran kita. Jadi memang targetnya murid, dan murid. Oleh sebab itu kita diperkenalkan dulu tentang apa yang disebut dengan teori kontrol. Ternyata dalam teori kontrol itu kadang kita memberikan sebuah ilusi ketika kita berhadapan dengan murid dan sebagainya. Karena budaya positif ini Bapak Ibu tidak hanya kita terapkan dalam lembaga saja, ternyata bisa kita terapkan dalam keluarga nantinya. Ilusinya yang pertama adalah ilusi sambil menunggu. Oke Bapak Ibu, ngapunten ada kendala teknis, sambil menunggu diperbaiki oleh tim teknis kami, kita akan melanjutkan terkait masalah diseminasi tentang budaya positif ini. Tadi saya sebelum menyampaikan tentang masalah budaya positif yang akan disampaikan oleh teman-teman, saya akan memaparkan dulu kerangka berpikir kita yaitu tentang teori kontrol. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya
bahwasanya teori kontrol itu perlu kita lakukan, perlu dimiliki oleh guru pengendali, karena kita berhadapan langsung dengan siswa. Karena dengan kita memahami tentang teori kontrol, maka kita menentukan pola kita bagaimana memperlakukan murid-murid kita. Yang kita harus pahami di sini ada beberapa ilusi yang dikenalkan tentang masalah teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini seolah-olah kita sebagai guru, sebagai teacher center, kita akan mengendalikan apa yang akan kita hadapi. Murid itu seperti ada dalam cengkraman kita. Ini sebenarnya ada sebuah ilusi, Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sebenarnya tindakan yang kurang tepat. Dengan kita memberikan beberapa suatu stigma kepada murid seolah-olah murid itu bersalah karena melakukan sebuah kesalahan, itu merupakan ilusi yang kurang pas bagi saya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan itu memberikan sebuah kemanfaatan. Satu contoh misalkan ketika ada anak yang salah karena dia terlambat, kalau kita hukum menghadap bendera dan disuruh hormat dan sebagainya, itu juga belum tentu benar. Atau kadang ada seorang guru menghukum muridnya dengan cara membersihkan sampah misalkan. Nanti bisa jadi kadang cara berpikir murid itu nek carane ngono aku mending ngresiki sampah semacam itu. Dia lebih baik melanggar peraturan karena budaya positif itu dia anggap santai dan rileks saja. Oleh sebab itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana memposisikan anak-anak terhadap proses pembelajaran ini. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga tidak benar. Kenapa? Karena dalam pengenalan pendidikan yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah guru ini berposisi sebagai among, dia sebagai penuntun. Dia kalau kita ibaratkan, kita analogikakan seorang petani. Guru itu adalah seorang petani. Fungsinya mung nandur, mung dandani lemah, biarkan tumbuhan itu sing jagung ya tak tukul jagung, sing pari ya tukul pari. Itu adalah fungsi dari seorang guru. Itu tadi Bapak Ibu paparan dari saya, gambaran untuk materi yang lebih lanjut. Selanjutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Windia. Beliau adalah CGP Angkatan 10 dari Nogosari. Pada beliau kami persilakan. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Selamat pagi. Masih bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi, semangat, yes, luar biasa. Selamat pagi, semangat, yes, luar biasa. Nah, untuk semangatnya agar tetap semangat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tarno, saya kebetulan ini menyampaikan tentang disiplin
menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Nah, di sini makna disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan juga murid-murid. Jadi untuk mendapatkan suatu disiplin itu memang didasari dari disiplin di dalam diri kita sendiri. Karena disiplin itu ada juga faktor yang orang-orang itu menginginkan disiplin. Saya ingin disiplin. Saya ingin disiplin agar ada yang ingin dipuji, ada. Saya disiplin ingin mendapatkan hadiah, ada. Saya disiplin, saya takut hukuman, ada. Tapi itu semuanya faktornya itu dari eksternal, dari luar. Jadi yang harus ada itu disiplin diri itu dari dalam diri kita sendiri. Karena kita berkeinginan pada diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Itu yang lebih tertanam, yang lebih baik daripada yang dari faktor yang eksternal. Memang perlu, dari yang eksternal perlu, tapi yang di dalam diri kita sendiri akan muncul secara sendirinya itu jauh lebih baik. Begitu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau dengar kata disiplin tuh selalu hal-hal yang tidak nyaman, yang membuat kita itu merasa ada hal-hal yang jika kita tidak melakukan maka ada sesuatu hal yang kita dapatkan, begitu. Yang hal-hal yang tidak nyaman yang kita dapatkan. Selanjutnya, nah, dari sikap disiplin itu kita akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di sini sifat-sifatnya itu positif. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat manusia itu kan banyak yang positif. Contohnya seperti mandiri, terus bernalar kritis, bertanggung jawab. Itu kan termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Dan setiap manusia pasti menginginkan sifat-sifat positif yang seperti itu yang tertanam dalam diri kita sendiri. Begitu termasuk kepada murid-murid kita. Nah, kita sebagai pendidik juga berharap bahwa murid yang kita inginkan adalah murid-murid yang mampu mempunyai disiplin positif yang baik. Nah, disiplin positif ini memang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Terutama itu tadi, bagaimana caranya bahwa disiplin positif ini bisa berada dalam diri anak-anak didik kita. Gitu. Nah, di sini ada beberapa teori motivasi tanggung jawab ataupun kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu. Ya, jadi yang benar-benar yang lebih bagus itu adalah di dalam diri. Walaupun yang eksternal juga mendukung. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara di sini yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dalam suatu pembelajaran atau kita sebagai pendidik mendidik anak-anak kita untuk memerdekakan, untuk pembelajaran yang merdeka, itu kita harus benar-benar memiliki disiplin diri yang kuat, terutama kepada siswa dan siswi. Disiplin diri yang kuat ini memang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Adapun di hukum ini pengaruhnya itu ada pengaruh jangka pendek dan ada juga pengaruh yang jangka panjang. Yang kedua ada penghargaan hukum. Yang ketiga penghargaan
lingkungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Ya, menurut saya bisa. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Karena apa? Terkadang kalau kita itu memberikan suatu penghargaan kepada siswa, jika faktornya itu adalah mereka ingin suatu penghargaan, jadi jika tidak diberi penghargaan maka tidak termotivasi lagi, tidak dilakukan dengan baik lagi jika tidak ada imbalannya atau tidak ada penghargaannya. Begitu. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, bisa juga penghargaan bisa mematikan kreativitas siswa, betul. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Betul sekali ya, penghargaan memang betul sekali ya, penghargaan itu memang bisa mengurangi motivasi intrinsik. Karena apa? Itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa suatu penghargaan itu siswa atau anak-anak itu lebih berkeinginan melakukan sesuatu jika ada penghargaannya. Jika tidak ada, maka tidak dilakukan. Karena apa? Karena faktor ini faktor eksternal. Jika faktor itu sudah ada dalam diri, melekat dalam diri mereka masing-masing, ada atau tidaknya suatu penghargaan, maka akan tetap memberikan yang terbaik. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima, fokus pada proses. Nah, di sini ya Bapak Ibu guru, kita memberikan pengakuan kepada murid-murid kita untuk hal-hal yang kecil itu bisa membangun motivasi mereka. Contoh, misal ada siswa yang datang, yang dia kalau untuk pembelajaran itu belum terlalu ya kalau pembelajaran, tapi dia itu rajinnya tanpa disuruh selalu membersihkan kelas, menyapu, ada yang seperti itu. Nah, jika ada siswa kita yang seperti itu, bolehlah kita sedikit memberikan pengakuan kepada mereka, walaupun dalam pembelajaran ya kurang ya, tapi ternyata dia kelebihannya itu dari situ. Bagus sekali ya kamu ya, terima kasih, alhamdulillah, terima kasih bantuannya ya nak, sudah membersihkan mejanya Bu Guru gitu. Dengan seperti itu maka anak itu merasa senang gitu, motivasinya itu muncul secara sendiri tanpa harus diberikan sesuatu atau atau beri hadiah atau uang, tidak begitu. Dengan begitu saja mereka sudah merasa dihargai. Nih, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan pembukanya seperti itu. Nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi contoh pengakuannya seperti itu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi lebih ke ucapan yang positif, hal-hal yang membangun motivasi siswa, tidak harus dalam hal memberikan uang ataupun hadiah. Dari situ terkadang anak-anak itu di rumah itu mungkin tidak mendapatkan mungkin tidak mendapatkan penghargaan atau tidak, istilahnya nggak direken gitu ya mungkin sama orang tuanya. Tapi ternyata di sekolah dengan melakukan hal yang kecil saja, ternyata guru saya mengucapkan terima kasih, ternyata guru saya mengacungi jempol yang luar biasa. Itu membuat anak-anak lebih bersemangat
pembelajarannya masih kurang, tapi itu yang membuat mereka termotivasi untuk berangkat ke sekolah. Nah, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, ini ada hukuman atau konsekuensi. Mungkin ada yang bisa, kalau hukuman itu seperti apa, kalau konsekuensi itu seperti apa. Di sini mencatat, coba tinggal dijawab aja ya, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman? Langsung muncul ada. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Yang konsekuensi di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti anak itu telah mencoret-coret kertas temannya. Karena dia merasa bersalah, maka dia ganti dengan kertas yang baru. Itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Begitu. Jadi konsekuensi ini lebih ke apa yang harus dilakukan, gitu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang terakhir sendiri, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi ya dengan materinya siapa? Materinya Pak Tarno. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Dan yang terakhir ya, saya skip, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi kalau hukuman ini bersifat lebih gak enak semuanya, mulai gak enak hati, gak enak fisik, semuanya ada di hukuman. Kalau konsekuensi sebelahnya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Nah, itu tadi ya pembahasan dari saya tentang disiplin, makna disiplin dan teori motivasi. Dan untuk selanjutnya, sebentar untuk restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi ini lebih ke apa yang bisa mereka lakukan atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Jadi ada murid nih melakukan suatu kesalahan, kemudian gurunya tahu kalau itu salah, kemudian bertanya apa yang harus kamu lakukan agar hal ini tidak terjadi lagi, apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa berteman lagi dengan temanmu yang ini gitu. Jadi ide-idenya itu muncul dari anak itu sendiri, itu restitusi. Saya skip ya, ini restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Kalau restitusi lebih ke solusi anaknya. Nah ini yang selanjutnya, keyakinan kelas yang disampaikan oleh Pak Tarno. Terima kasih Bu Widya. Di sini saya sesi terakhir ya.
sesi terakhir yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Rizky Aswindela, yaitu tentang materi tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Bentar Bapak Ibu sambil menunggu pemasangan listrik, saya akan sedikit menyimpulkan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Windia, yaitu terkait dengan masalah disiplin dan apa tadi yang disampaikan? Teori motivasi Bapak Ibu. Jadi kalau kita paham tentang disiplin itu apa, nanti akan arahnya akan memunculkan apa yang menjadi motivasi anak. Kenapa? Karena setiap anak melakukan sesuatu pasti dia memiliki motivasi. Jadi anak mau mencoret-coret tembok, dia pasti memiliki motivasi. Dia mau pulang bolos sekolah, dia punya motivasi. Nah, setiap motivasi yang dimiliki oleh anak itu nanti akan keterkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Aswin ini nanti, yaitu tentang keyakinan kelas, yaitu tentang masalah 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Aswin, monggo. Terima kasih Bapak Tano. Nah ini sebelum ganti saya ini ada SBP dari Bu Windy. Bu Windy. Ayo, ini teman-teman biar tetap semangat Bu Windy. Kita kasih apa ini Bu Windy? Sini Bu Windy, moga. Tepuk apa tadi? Tepuk semangat. Gandang-gandang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Se. Aha-aha. Se. Ma. Aha-aha. Aha-aha. Semangat. Bisa ya? Kita coba ya sama berdiri. Ayo kita berdiri, kita gerakan badan dulu. Pak Tano. Kayaknya juga Pak Tano kita dampingi Bapak Ibu kita Pak Tano. Ding-ding-ding. Dang-dang-dang. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Oke. Ayo kita dipimpin. Ayo Ya. Nggak cukup. Ya, tempatnya nggak cukup, saya di belakang aja mikro. Saya bisa Siap ya teman-teman ya. Tepuk semangat. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Oke, tepukannya buat kita semua. Terima kasih Bu Windy. Oke. Pak Tano di belakangnya. Nanti di sesi 3 akan ngasih SPP Pak Tano. Oke Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan sangat baik dari Pak Tano terkait teori-teori kontrol ya Pak Tano ya. Ada juga tentang disiplin positif. Apa lagi tadi? Teori hukuman, restitusi dan konsekuensi restitusi. Nah, setelah mempelajari itu Bapak Ibu, perlulah kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sudah paham Bapak Ibu? Belum tahu ya. Kita nanti saya akan pandu nanti. Nah, sebenarnya hampir sama dengan peraturan. Mengapa tidak peraturan saja Pak Asmi? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa? Kira-kira ada yang tahu? Jadi oh gitu, untuk memenuhi peraturan di tiap-tiap kelas kalau katanya Bu Yuni ya, oke. Jadi peraturan sekolah itu dikembangkan jadi keyakinan kelas di masing-masing kelasnya gitu ya, oke. Jadi peraturan dan keyakinan sebenarnya itu hampir sama, berlandaskan sama. Jadi keyakinan itu landasannya tetap dari peraturan. Peraturan itu tetap penting. Kalau nggak ada peraturan maka tidak adanya kestabilan, nggak ada aturan nanti bisa liar nanti. Peraturan itu tetap penting. Cuma biar anak-anak itu lebih mendalami, perlulah kita membuat keyakinan kelas. Nah ini ada pertama itu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa kok pakai helm kalau kita mengendarai? Biar selamat, betul sekali. Intinya nilai yang terkandung dalam peraturan itu atau
peraturan memakai helm itu yaitu tentang keselamatan, ya jelas ya. Untuk yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kira-kira biar apa itu? Intinya nilai tidak tertular virus, atau lebih ke kesehatan ya, lebih menjaga kesehatan, nilai-nilai kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan, ya betul, nilai-nilai kedisiplinan. Jadi setiap peraturan atau keyakinan itu pasti mempunyai nilai-nilai universal yang tadi dijelaskan oleh Bu Windy. Ternyata nilai-nilai itu universal sangat banyak sekali ya Bu Windy ya tadi ya. Untuk intinya untuk mendukung motivasi dari intrinsik, dari dalamnya, jangan dari luar. Kalau peraturan itu hanya dari eksternal ya, memakai seragam, siswa harus memakai seragam, siswa harus datang tepat waktu. Nah itu kan sebuah peraturan, tapi kita kembangkan menjadi sebuah keyakinan. Bapak dan Ibu guru selalu datang pada waktu yang telah disepakati, misalnya itu. Nanti itu kita buatnya bersama-sama dengan siswa. Nah ini dari diagram ini, Bapak Ibu, kita tahu tetap intinya dari peraturan kelas ya. Peraturan dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Nah sehingga sudah ada intrinsik kan mereka motivasinya untuk menjalankan peraturan itu dari dalam diri, sehingga dari kebiasaan akhirnya timbullah lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif dari beberapa kelas sehingga menjadi budaya positif. Nah kita harapkan nanti di sekolah-sekolah itu mempunyai budaya positif semua. Jadi tidak ada lagi siswa-siswa yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang telah disepakati. Kalau di wilayah SD Nogosari kayaknya murid-muridnya baik-baik semua sudah ya. Ada yang berkelahi mungkin? Ada ya? Ada. Tiap hari katanya bukan ya. Mungkin itu kita harus usaha biar nilai menghargai temannya itu lebih tinggi sehingga tidak ada perkelahian di antara siswa. Nah ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nanti ada contohnya ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, jadi umum, tidak khusus kepada satu kelas. Sebenarnya bisa menjadi keyakinan di seluruh kelas sebenarnya. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Diingat-ingat ya, intinya juga bentuk positif. Jadi tidak boleh mencoret-coret. Nah, kata tidak itu lebih ke negatif. Jadi dirubah menjadi yang positif, harus menjaga kerapian bangku atau kebersihan bangku. Jadi dirubah, jadi mindsetnya anak-anak itu enggak negatif, lebih ke positif ya, lebih positif, menjaga kebersihan bangku, menjaga kebersihan kelas. Nah itu kan lebih positif. Jangan ada kata-kata tidak. Kalau katanya BBPMP gitu, BBPGP ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan terlalu banyak, nanti buat keyakinan kelas ada 100 keyakinan, lali ya. Gak usah kayak gini. Jadi minimal 10 aja. Jadi yang penting 10 itu bisa terlaksana atau mungkin 5 saja cukup. 5 tentang ketertiban, tentang kebersihan, tentang menghormati, menghargai. Gak usah banyak-banyak, 5 aja yang penting bisa terlaksana dengan baik. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jelas ya. Karena keyakinan itu disepakati bersama dengan anak dan murid. Pasti harus bisa diterapkan di lingkungan itu. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Nah ini bedanya keyakinan kelas dan peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan itu datangnya dari atas ke bawah. Jadi biasanya kepala sekolah membuat ya bersama guru-guru, akhirnya dilaksanakan oleh seluruh siswa. Sedangkan beda dari atas dulu, peraturan dari atas ke diterapkan sampai ke bawah. Kalau keyakinan kelas beda, itu diskusi dengan siswanya dari bawah, disepakati dan diterapkan. Jadi anak itu dilibatkan dalam membuat keyakinan itu. Sehingga kalau mereka sudah sepakat kan sudah dari dalam dirinya itu usul-usulan anak-anak sendiri itu. Jadi insya Allah nanti akan dilaksanakan oleh siswa. Nah ini kok
tes anu kata gambarnya. Coba ya. Bentar. Tebak gambar. Nah, gak ada sini. Tebak gambar. Tebak gambar ya. Connecting, aku gak ada sinyal kayaknya. Ada sinyal. Bentar lagi Bapak Ibu menunggu masuknya sinyal dulu. Oh iya coba Pak minta tolong ya. Oppo ini kan? Ini ya, coba ada dua contoh Bapak Ibu, ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira kesepakatan kelas yang lebih tepat yang sebelah mana? Kalau menurut Bapak Ibu? Kalau yang kiri itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Kalau yang kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Kalau yang drama wanita, coba kalau yang sepakat sebelah kiri atau yang hijau boleh angkat tangan atau membaca dulu. Yang hijau. Yang Dharma Wanita. Yang putih. Yang putih. Lebih sepakat yang putih ya? Sebenarnya kan hampir sama ya. Sama-sama menjaga situasi di dalam kelas kan, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Cuma kalau menurut yang keyakinan kelas itu kalimatnya lebih apa? Lebih yang masuk yang kanan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah dari situ kan saling menyayangi itu banyak. Gak boleh memukul, gak boleh membuli. Nah jadi kalimat itu kalimat yang mudah diserap oleh siswa tapi bisa dilaksanakan dengan baik oleh. Nah, nanti kalau ada yang memukul, nah berarti kan melanggar keyakinan kelas. Nanti akan ada segitiga restitusi namanya. Nah nanti akan dijelaskan oleh Bapak Tarno itu. Contoh ya, kita coba buat satu aja kesepakatan kelas. Misalnya coba Bu Lia. Jadi misalnya ini anak-anak ya. Ayo anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas. Nah sebenarnya anak-anak itu pengennya itu kelasnya seperti apa? Apa kelasnya bersih? Apa kelasnya tertib? Atau gimana? Mungkin dari Naklia pengennya kelasnya seperti apa Bu? Naklia pengennya kelasnya bersih, tidak ada sampahnya. Oke, jadi nilai kebersihan. Nah kalau nilai kebersihan itu gimana enaknya? Kesepakatan kelasnya berarti kami guru dan siswa menjaga kebersihan kelas. Jadi keinginan Naklia tadi ya ingin bersih, jadilah sebuah keyakinan kelas yaitu kami guru dan murid menjaga kebersihan kelas. Dari situ nanti dijelaskan apa aja kebersihan kelas itu.
piket tentang jaga baku-bakunya, tidak boleh membuang sampah di dalam loker. Itu kan luas, nanti kita jelaskan ke murid. Ini nggak terlalu lagi. Oh penting ya. Oh nggak bisa sih. Ini ya. Nah ini ada peraturan. Nah salah satu peraturan atau keyakinan kelas yang kita cari nilai kebajikan yang akan dituju. Misalnya ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa kira-kira? Nilai itu kayak disiplin, kebersihan, ya. Kira-kira apa nilai apa di sini? Nilai tanggung jawab bisa nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab sepertinya ya. Nanti kita lihat di akhir. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan tentang apa ini kira-kira? Peduli bisa peduli, kebersamaan, toleransi ya bisa. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya lebih ke disiplin ya jelas ya ini. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa kira-kira? Nilai menghormati mungkin ya, atau nilai menghargai. Ya kasih sayang bisa juga, itu betul. Yang ke berapa ini? 5 ya. Dilarang menggunakan narkoba. Tentang kesehatan betul. Bisa juga. Saya juga belum lihat ini, nanti kita lihat bareng-bareng. Gunakan masker. Lebih ke kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ketertiban atau mungkin biar anak nggak jatuh, nggak nabrak orang, nggak nabrak temannya, ya keamanan bisa juga. Nah kita lihat, deng, betul tadi ini tanggung jawab Pak Opan ternyata sudah mempelajari di BMN ya Pak Opan ya. Oh enggak, ini menghormati orang lain, betul. Hadir di sekolah 15 menit, disiplin atau berkomitmen ya, tadi Bu Fafa kalau nggak salah ini. Dilarang melakukan kekerasan terkait keselamatan dan menghormati orang lain. Ini kesehatan, ini nggak dibahas tadi. Gunakan masker tentang kesehatan dan jangan berlari di kelas koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Itu adalah peraturan-peraturan yang bisa diterapkan di kelasnya masing-masing atau sekolahnya masing-masing. Intinya untuk mencari nilai-nilai yang ada di sebelah. Nah, selain keyakinan kelas Bapak Ibu, itu saya membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkeluarga. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah ini pasti semua manusia butuh bertahan hidup. Antara lain yaitu kesehatannya, rumahnya, makanannya. Selain itu juga ada kebutuhan biologis ini untuk melanjutkan keturunan biasanya. Selain itu juga ada komponen psikologis yaitu kebutuhan terkait perasaan. Nah ini ada contohnya Bapak Ibu. Saat di kelas, Doni tidur-tiduran dan tidak memperhatikan guru yang sedang mengajar di kelas. Ketika ditanya oleh guru, jawaban Doni adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan. Alasannya karena dia lapar. Nah, lapar itu salah satu dari kebutuhan. Oh iya, harus sabar nih. Nah, lagi ada apa di sebelah Pak Tanon? Hah? Banyak ada. Ya, tak catatkan 5 menit ya. Ini kebetulan tentang bertahan hidup berarti. Ya itu nanti. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah ternyata setiap manusia itu butuh kasih sayang. Kayak Bu Feni ini ada kepikiran ini gak ada masih yang ini masih. Butuh kasih sayangnya. Bu Windy ini kalau jam 2 wis begitu ketemu suami ini si anak-anak. Karena butuh kasih sayang loh. Berarti kebutuhan kasih sayangnya tinggi Bu Windy. Ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Ini contohnya ya, saat di kelas Doni membawa bekal temannya saat istirahat. Cengel Doni ini. Ketika ditanya oleh guru, Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Oh caper.
Ake koyo istilah-istilah campur ya. Modelannya Pak Asli ya kayaknya ya. Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Koyo nambah ya. Nambah kegiatan. Teman ketika temannya melakukan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memberhentikan dia. Oh, dia kurang perhatian dari orang tuanya. Ya, maka kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Nah ini banyak kasusnya kayak gini di murid kita. Biasanya boleh caper, opo Pak Guru anu ini. Aku, nah kadang itu asli gak, udah putar gak apa asli pengen diperhatikan oleh kita sebenarnya. Kadang ada ya kayak gitu. Anak sih bereaksi. Kalau di sekolah saya itu ada namanya FND namanya FND itu ada aja tiap hari. Gak tahu emang cari kasih sayang atau memang dasarnya ya Oh, di rumah sama neneknya itu ya. Nah itu salah satu ada muridnya Bu Yayu itu murid khusus tuh ya, spesial tiap hari itu sering masuk kantor. Dan saya heran, sepertinya kurang kasih sayang. Ada di sini Enjo juga, di rumahnya nggak ada orang tuanya. Oh, betul. Jadi di sekolah itu ada aja yang misalnya kurang kasih sayang. Ini banyak di sekolah-sekolah. Yang kedua penguasaan ini apa? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Langsung tak contoh aja ya ini banyak. Ini ada Doni sedang mengganggu temannya dan membuat temannya menjadi takut dengannya. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan memenuhi keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Nah ini biasanya sih senang-senang ganggu. Dia merasa penguasaan menjadi orang yang paling hebat, orang yang paling kuat. Anaknya sama. Ada juga biasanya kan ya di swasta. Ada juga yang dia merasa paling pintar. Jadi kalau ada temannya yang dapat jelek di dia senang kalau jadi nomor 1 kan. Kalau nomor 2 dia akan opos sing lakono opos sing iki alasannya ada. Biasanya ada ini. Enggak cuma guru ya, itu juga berlaku pada guru-guru juga sama juga. Ada kayak tadi katanya kasih sayang ya, Pak Asin ya, kasih sayang Pak Asin. Yang keempat kebebasan yaitu kebutuhan akal pikiran. Langsung aja saya kasih contoh ini. Kurang berapa nih Pak? Satu menit lagi aja nih kasar. Doni selalu keliling dan mencoba bekal dari teman-temannya di kelas. Ini Doni mana? Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Kisah ini kok tempe tahu oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sudah berusaha memenuhi kebanyakan bosan. Jadi kayak tempe tahu. Kok dekat bujune ya bujune di rumah. Masak di beda-beda ya. Kok ini bujune. Pak Kunci di rumah makanannya macam-macam. Kok lagi macam-macam tamu Mbak Ayu. Kebebasan untuk keluar rumah kayak ngopi ya Pak Kunci kebebasan. Ini kalau nggak butuh makanan kayak gitu ya. Jadi kalau pesannya ibu-ibu nanti kalau masak di rumah jangan telur, dengan sup, saya ini isi-isi nggak apa-apa lah telur ceplok ya soalnya kesini banyak. Nah, apa-apa sudah masak kayak maju bujuri pasti di tahun mari. Ini untuk baru ambil tak masak. Pak kasih contoh asosiasi realita yang saya paham ya, ada teman saya orang Mangli gitu. Oh iya. Namanya siapa Pak? Inisial. Inisial apa Pak Sui? Namanya A gitu. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Kesenangan. Penting senang ya, penting ini kesenangan. Ini contohnya langsung ya.
Doni sering ganggu dalam mengambil makanan yang sedang dinikmati temannya. Doni mana? Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu aku lah begitu lah. Si sering nyicip dia, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dan itu saya budo. Aduh ini nama ini. Nah, dia senang kalau membuat, ada yang senang membuat anaknya nangis, ono sing senang, ono Pak Opa hari senang budoi bulia, ada ini. Senang, dia puas ya, dia senang berhasil. Iya, jangan lapor ya, kadang kita juga butuh, kita juga manusia, gak ada yang saja dulu juga kayak gitu. Ada yang kacau, ikan bulan, anunya tadi itu masih dalam bulan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ya Bapak ya, kesenangan ya. Nah itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi saya sudah bagian kuesioner ya. Nah di kuesioner itu coba panjenengan di bawah itu ada tabel 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30 dan 4 sampai 40 ya. Itu misalnya 1 sampai 10, Bapak Ibu hitung. Misalnya ini ada 5, 3, 3, 5, 1, 5, 5, 3, jumlahnya berapa? Nanti coba dilihat Bapak Ibu. Paling banyak itu di bagian yang mana? Coba. Itu di bawah kan ada tabel 1 sampai 10. Nah, jumlah poinnya dijumlahkan dimasukkan di tabel 1 sampai 10. Berarti ini yang ini diisi jumlah 1 sampai 10 ini. Yang bawahnya 11 sampai 20. Gak paham ini loh Bapak Ibu. Ini kan ada nomor 1 sampai 40 ya. Ya. Dilingkari kan sudah dilingkari sama mereka. Oh di jumlah poinnya itu dihitung di kolom yang paling bawah. Ini poin untuk pertanyaan 1 sampai 10. Nah, ini poin untuk nomor 11 sampai 20. Nanti ketahuan kebutuhannya itu apa? Nanti akan dilihat kebutuhannya Bapak Ibu itu sebenarnya di apa? Apa di kesenangan, apa di penguasaan. Di antara kita tahu nasinya masih. Ini ya. Ini punyanya Bu Eka. Ini ada Bu Eka sudah selesai teman-teman ya. Nanti dihitung dilanjutkan menulis. Karena ini ada lagi materi 1 Pak Tano. Nah ini di Bu Eka bagian tertinggi itu poin 34 ada di nomor 11 sampai 20. Nah, apa itu pertanyaan di situ? Pertanyaan di situ yaitu terkait penguasaan. Berarti Bu Eka ini kebutuhan tertingginya di bidang penguasaan. Dia ingin apa berarti? Dia ingin selalu menguasai segala bidang. Iya, kalau di itu penguasaan. Jadi Bapak Ibu
Kalau yang paling tinggi nomor 1 sampai 10 itu kasih sayang dan rasa diterima. Itu kalau yang tinggi nomor 1 sampai 10 berarti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kalau yang tertinggi di 2 itu penguasaan. Yang di sesi 3 itu kebebasan. Yang terakhir kesenangan. Nah nanti dilihat skor tertinggi itu di apa? Berarti panjenengan kebutuhan hidup yang paling utama yaitu kebutuhan hidup yang paling penguasaan. Hati-hati sering 1 sampai 10 paling tinggi ya kasih sayang. Oh berarti dia tahu itu kebutuhan yang paling disenangi, yang paling utama nomor 1 ya. Mungkin itu ya dari saya di Bapak Ibu karena ini waktunya masih ada 1 materi lagi. Nanti terlalu siang, teman-teman juga sudah mulai lapar ya. Saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya melanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Aswin. Saya tidak begitu lama-lama. Oke Bapak Ibu, ini saya materi yang terakhir, saya nggak perlu panjang baca, tapi dari penjelasan dari Bu Mida dan Pak Aswin tadi, Bapak Ibu pasti mereka-reka ini dijelaskan omongan terus KPI dan sebagainya. Kita coba merangkai Bapak Ibu sekarang. Kita akan rangkai struktur yang disampaikan teman-teman tadi, sebenarnya arahnya kemana Bapak Ibu. Saya nanti akan bagian menjelaskan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru dan bagaimana penyelesaian terkait dengan masalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, disiplin positif itu berangkat dari teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glass. Ini salah satu pemahaman yang digunakan dasar untuk kegiatan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh kementerian kita. Nah, dari teori kontrol ini Bapak Ibu, ada 5 pemahaman yang disampaikan oleh Dr. William ini. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dari pernyataan Dr. William ini menghasilkan apa yang disebut dengan konsep makna disiplin. Lalu teori kontrol yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Maka ini melahirkan apa yang disebut dengan teori motivasi tadi yang disampaikan oleh Bu Widya. Nah, teori motivasi ini Bapak Ibu ada 3 motivasi dasar manusia dalam melakukan sebuah kegiatan. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Ini masuk dalam motivasi intrinsik. Lalu untuk menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri ini nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal, yang nanti dari berangkat nilai kebajikan universal itu kita akan membentuk apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi perkenalkan dulu anak-anak kita dengan apa sih nilai kebajikan universal. Sing api-api dhisik dikenalkan ke anak-anak untuk membentuk dasar bagaimana kita membentuk keyakinan kelas. Lalu Dr. William ini ada menyatakan model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini memunculkan apa yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu, ternyata kita sebagai seorang guru itu harus memiliki posisi kita, mengontrol posisi kita meletakkannya itu sebagai apa? 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, pembuat terasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini semuanya sering kita lakukan. Semuanya pernah kita lakukan. Lalu
bagaimana dengan melihat 5 posisi kontrol ini? Ternyata 5 posisi kontrol ini memiliki dampak Bapak Ibu. Makanya dari analisis dampak itu, maka kita nanti bisa memilih posisi kontrol yang mana yang harusnya kita gunakan. Oke, kalau sudah, saya akan tampilkan dampaknya di 35. Ini Bapak Ibu, ini tabelnya Bapak Ibu. Jadi tadi 5 posisi kontrol kita itu ketika berhadapan, ini maksudnya begini. Jadi ketika kita berbicara 5 posisi kontrol ini, berarti posisi kita berhadapan dengan siswa. Nah, kita bisa menempatkan ada 5 posisi kontrol di sini. Ada penghukum, ada pembuat orang bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ini mestinya harus dicontohkan secara visual dalam bentuk video, tapi terlalu lama, nanti nggak selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berposisi sebagai penghukum? Posisi penghukum itu, dulu yang diperbuat itu adalah menghadir, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu posisi guru sebagai penghukum. Lalu ketika posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya ini ceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa dan sebagainya. Nah, kalau kita berada pada posisi teman, maka ini kita akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dan ketika kita berada pada posisi pemantau, kita sebagai penghitung dan pengukur, kamu gini, kita jadikan parameter. Yang terakhir adalah ketika kita memposisikan kita sebagai manajer, maka kita berposisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang kita hadapi dengan siswa tersebut dengan alasan-alasan tertentu. Bapak Ibu, di sini dikelompokkan penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu namanya identitas gagal atau yang disebut dengan kontrol dari luar. Ini harus paradigma yang harus kita ubah. Yang kedua, teman dan pemantau itu adalah identitas berhasil atau sukses. Nah, minimal kita berada dalam posisi identitas berhasil atau sukses. Dan yang terakhir adalah kelompok terakhir adalah identitas berhasil atau sukses atau yang berasal dari kontrol diri, yaitu sebagai manajer. Makanya nanti kita sebagai seorang guru harus terletak di mana? Kita akan terletak pada diagram di antara manajer dan pemantau. Itu posisi kita. Karena kalau kita plug sebagai seorang manajer, kadang faktor di lapangan juga kadang tidak memungkinkan. Oleh sebab itu kombinasi itu harus kita jalankan. Lalu guru berkata, kalau misalkan kita menjadi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan dan sebagainya. Ini tabelnya Bapak Ibu bisa dibaca. Yang saya sampaikan di sini adalah dampak Bapak Ibu. Ketika kita menjadi seorang penghukum, maka kita akan memberikan dampak kepada murid. Satu, murid itu akan mengulangi kesalahan. Seperti di awal saya mencontohkan tadi. Kamu tidak mengerjakan PR, tugasmu saya ini nyapu ngarepan. Anak-anak kadang lebih seneng ngomong nyapu daripada ngomong ngerjain. Ini adalah dampak dari hukuman. Lalu dampak dari membuat orang merasa bersalah, ini merasa rendah diri. Jenenge arek nek di omongin ojo ngono ora usah nek gurune nek ngono. Yo kawakmu itu kan justru malah berakibat anak itu posisinya sangat bersalah. Semacam itu. Lalu berposisi sebagai teman, ini malah tidak mandiri. Jadi seolah-olah murid rasa konco. Kalau di SD saya rasa kita hanya memposisikan saja. Ini yang bayar misalkan SMA, dulu SMA itu sangat riskan sekali. Saya rasa ini sulit untuk kita terapkan. Lalu ada posisi pemantau. Dampaknya bagi murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini pemantau. Dia akan berfokus pada apa yang dipantau oleh bapak ibu gurunya. Dia akan terfokus sama itu. Ini dampak yang diakibatkan murid ketika dia pada posisi pemantau. Ketika tidak ada pemantau, maka murid bebas melakukan apa yang dia. Yang terakhir adalah dampak bagi murid ketika kita menerapkan manajer adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara membagi diri. Ini yang disebut tadi, yang saya disampaikan tentang disiplin positif, terus keyakinan kelas dan sebagainya. Ini adalah langkah-langkah kita sebagai seorang manajer, bagaimana kita menata murid
murid kita, ketika dia mengalami miskonsepsi dengan keyakinan kelas, kita memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Kalau kita sudah berposisi kontrol sebagai manajer, lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Adalah dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi itu tidak hanya bisa kita pakai untuk anak didik, nang bojo iso, nang anake dhewe iso, nang sembarang. Aslinya segitiga restitusi ini adalah bentuk aplikasi parameter seseorang untuk menyelesaikan sebuah problem. Makanya dikasih jalan yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini kalau diterapkan sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Nih, oke mangan timun Bapak Ibu untuk pelatihan pertama karena memotivasi kita untuk darah tinggi untuk pertama kali. Harus sabar. Karena ini butuh uji coba berkali-kali, kita butuh skill kemampuan untuk berbicara, sehingga untuk melatih ini kita harus membutuhkan waktu yang lama, kepiawaian kita dalam berbicara. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu, yaitu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Sekarang segitiga restitusi ini tidak boleh siklus begini, harus tahapannya harus dari bawah sampai kiri dan sampai kanan, tidak boleh dibolak-balik. Karena ini sudah satu rumusan, sehingga segitiga restitusi ini tahapannya harus semacam ini. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita berbicara segitiga restitusi ini adalah alat untuk menyelesaikan manakala siswa terjadi miskonsepsi dengan keyakinan kelas ya. Artinya berarti bermasalah, katakanlah bermasalah. Sekarang menstabilkan identitas. Kenapa siswa itu harus distabilkan identitasnya? Biasanya bocah itu nek salah teko ujug-ujug kok niku pada tonton ini kandhani. Dia belum mengungkapkan bentuk kesalahannya sama guru dan sebagainya, sudah dihadang dengan semacam itu. Iki jargoni, iso ujar angel banget. Nah, ini sulit ketika siswa itu sudah salah, datang langsung divonis semacam itu, maka identitasnya ini belum stabil Bapak Ibu. Dan ini riskan untuk mencari sebuah solusi akan sulit terjadi. Makanya ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Yaitu dengan cara bagaimana kita mengolah kata bahasa yang intinya nanti akan mengarah pada setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Sehingga si siswa ini merasa dirinya tenang dulu, stabil dulu. Kon lungguh se, kon anteng se, lungguh se penak, jak omong-omong se anteng. Ketika emosinya sudah reda, sudah tenang, identitasnya sudah stabil, barulah kita melangkah pada validasi. Yaitu untuk stabil identitas itu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan romantik Bapak Ibu yang mengatakan, awakmu nek nglakoni ngono jujur awakmu. Biyen Pak Guru ku ya tau nglakoni kaya ngono. Dengan semacam itu seorang siswa akan merasa bukan dirinya sebagai satu-satunya yang bersalah, tapi ternyata orang lain juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Sehingga psikologisnya stabil. Kalau dia sudah stabil, sudah tenang, sudah enak, jangan pas posisi marah terus kita cari solusi terus produk arek-arek dong. Awake dhewe nek bojo lagi modern terus jas diskusi. Berata Pak sampe Pak. Biasanya ini kan diskusi tadi arahnya ke sana. Kan gitu. Bukan curhat ini tadi hanya menganalisis. Langsung warung ada cerita. Lalu yang selanjutnya adalah ketika semuanya sudah stabil, sudah enak, maka kita masuk dalam validasi kebutuhan. Lalu kita validasi dulu kesalahannya, kita validasi. Bagaimana memvalidasi kesalahan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini terkait 5 kebutuhan dasar tadi. Kita validasi dulu kesalahannya itu apa sih, motivasinya, yaitu terkait dengan masalah 5 kebutuhan dasar. Kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setiap anak melakukan kesalahan itu pasti dia punya alasan. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti kita mencoba menggali, menawarkan solusi lain. Nek komo awakmu pingin ini, umpama nggak angge iku no kepiye? Misalkan satu contoh, ada anak coret-coret tembok, kita ajak, kita panggil. Kenapa?
coret-coret tembok. Itu jangan gini. Oh gitu. Berarti bagaimana kalau sekarang kita rubah mencoretnya itu di atas kertas gambar misalnya semacam itu. Jadi ini untuk memvalidasi bahwasanya kita tahu dia melakukan itu punya alasan. Nah, sekarang kalau sudah setahun validasinya sudah jelas, lalu kita akan menanyakan keyakinan. Maka konsep yang pertama kali adalah bentuk dulu apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Ketika sudah validasinya tepat, maka kita tanyakan tentang masalah keyakinan. Kira-kira sing mbok lakoni iku mau ono enggak sing bertentangan dengan keyakinan kelas sing wis disepakati. Oh ono Pak, misalkan semacam itu. Nek ono menurut iki kudu kepiye? Oh kudu tak ubah. Oh terima kasih nek panjene belum dirubah. Terus nek wis iso berubah, kira-kira awakmu iku sok ben arep dadi wong kaya apa? Saya ingin jadi orang yang bertanggung jawab. Nek sampai ingin jadi orang bertanggung jawab, kira-kira cara nih kepiye? Gak nglakoni ngene maneh Pak. Ini adalah sertifikat restitusi. Jadi membenahi kesalahan dari dalam diri tidak dengan cara memantau, menghukum dan sebagainya. Sehingga sertifikat restitusi ini sangat cocok sekali. Oke, demikian Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan tidak begitu panjang lebar, tapi ini sedikit sangat bermanfaat bagi kita ketika semuanya tadi dilakukan, mulai dari disiplin positif tadi, mulai dari keyakinan kelas sampai sertifikat restitusi ini. Kalau kita terapkan di lembaga kita, maka insya Allah budaya positif di lembaga kita ini akan tercipta. Harapannya ke depan kita memiliki generasi bangsa yang memiliki budaya yang positif. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Semangat pagi. Kalian semuanya untuk membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, tahu tidak kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas itu adalah waktu. Tapi sebelum kita belajar tentang membuat kesepakatan kelas, Bu Windy akan bertanya pada beberapa orang. Nah, beberapa anak yang ada di suatu keinginan, mempunyai impian tentang kelas yang ada di sini. Kelas 1B ingin dipakai untuk apa? Ingin dipakai seperti apa, ya kan? Aza, coba Aza kepengen punya kelas yang seperti apa sih? Bagus. Terus Fajar punya kelas yang seperti apa? Indah. Terus Pandi pengen punya rapi. Ani pengen punya kelas seperti apa? Bersih. Semuanya bersih. Berarti kalian semua pengen terlihat kalau kelasnya ini rapi. Terus ada yang jawab tadi Mas Fajar pengen punya banyak teman. Berarti banyak teman di sini. Ini berarti kepengen kalau anak-anak ini hidupnya hidup rukun. Nah, sekarang Bu Windy akan memberikan sticky note ini. Kalian bisa isi dengan impian yang kalian inginkan. Pengen resik ya, bisa ditaruh, ditempel di bagian ini. Bisa anak? Mau dibagikan dulu ya? Iya Bu. Oke. Nah anak-anak sudah Bu ini bagikan kan sticky note-nya? Nah, dalam sticky note ini akan terisi impian-impian yang kalian inginkan terhadap kelas ini. Kayak apa yang sudah kalian
kan ada yang aku pengen bersih kelasnya, tulis aku pengen bersih kelasnya. Bu, aku pengen kelasnya itu rapi, tulis aku pengen rapi. Bu, aku pengen itu tidak sukun, Bu, sama semua teman, boleh. Saya ingin hidup dengan banyak teman, boleh. Boleh ya? Boleh, gitu. Bisa dimulai? Ayo, ditulis dulu sekarang. Kalian kepengen punya kelas yang seperti apa? Ditulis. Ayo. Ditulis, kalian kepengen punya impian yang seperti apa tentang kelas kalian? Aku pengen punya kelas yang rapi, Bu. Pengen punya kelas yang bersih, Bu. Sudah, Mas Ilham? Nah, boleh Mas Ilham langsung ditempel di kotak gali mimpi. Yo. Bisa sini. Ya. Yo, siapa lagi yang mau? Ya, ayo ditempel. Ya. Pinter. Siapa lagi? Nah, pinter. Yang sudah boleh ditempel ya. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menempel pada tabel dari impian kelas. Sekarang Bu Ini akan bacakan satu persatu. Di sini ada yang menulis saya pengen banyak teman. Nah, berarti kalau ada yang pengen punya banyak teman, berarti aturannya apa di sini? Kamu tahu aturan? Tahu. Berarti tidak boleh apa biar banyak temannya. Tidak boleh bertengkar. Nah, ditulis tidak boleh bertengkar. Nah, terus yang kedua di sini ada bersih. Ada yang pengen bersih. Berarti kalau aturannya kalau pengen bersih rajin menyapu. Rajin menyapu. Apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Sekarang selanjutnya ada yang mengatakan bahwa kepengen punya kelas yang pengen punya kelas yang tertib. Tertib. Kalau tertib itu aturannya berarti harus apa? Tidak boleh. Terus tidak boleh datang lambat. Iya, disiplin itu tidak boleh datang lambat. Selain itu, disiplin kata Bu Windy apa? Yang Bu Windy lebih suka apa? Kalau di dalam kelas, harus disiplin. Disiplin itu yang seperti apa? Berarti kalau di dalam kelas pada saat pembelajaran tidak boleh nggak boleh ngobrol, harus memperhatikan. Berarti tulisannya dilarang. Iya, dilarang
tidak boleh bertengkar, kata positifnya atau kalimat positifnya harus saling apa? Saling sayang, saling apa lagi? Saling berteman, apa lagi? Saling tolong menolong, apa lagi? Saling menyayangi. Berarti ditulis ya. Kesepakatan kelas 1B nomor 1, saling menyayangi. Menyayangi ini sudah banyak, kalau menolong, tidak boleh bertengkar, semuanya ya. Sekarang nomor 2, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ayo, kalimat positifnya itu seperti apa? Kalimat positifnya di dalam classroom harus buang sampah di tempat sampah. Apakah hanya sampah yang berhubungan dengan kebersihan? Saling menjaga kebersihan, saling menjaga ya, termasuk menyapu, menata meja, itu semuanya menjaga kebersihan ya. Saling menjaga kebersihan. Yang ketiga, tidak boleh datang terlambat. Berarti kalimat positifnya kalau tidak boleh datang
menjaga kebersihan.